فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang keempat dan mengambil satu hadis yang ke-13 yang hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sahabinya siapa, Hafif? Abu Ayyub Al-Ansari. Nama beliau siapa? Namanya siapa? Ibnu Zaid. Nama Abu Ayyub Ibnu Zaid. Namanya Khalid Ibnu Zaid Al-Ansari. Nah, dari suku apa ini? Secara detailnya dari suku apa? Khazraj. Nah, Al-Khazraji. Taib. Sebelum kita lanjutkan, faman hafidhal hadits falyaqra. في أصحابه قال كيف تقول قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم دعاء الناقة أخرجه البخاري أيضا. Nah, barakallahu fiikum. Pada hadis kemarin kita baru membaca hadisnya dan beberapa makna dalam hadis tersebut.
Kita ambil dulu dua riwayat mutaba'ah yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim. Muhammad ibn Hatim ibn Maimun al-Baghdadi saduq. Karena itu beliau diletakkan dalam mutaba'at. Saduqun rubbama wahim. Seorang yang saduq, hadisnya maksimalnya hasan. Dan rubbama wahim ini juga menjadi apa? Menjadi hal lain yang butuh hati-hati dalam mengambil riwayat Muhammad ibn Hatim. Kenapa? Karena kapan saja beliau menyelisih riwayat perawi yang thiqat, maka kemungkinan besar beliaulah yang salah. Qala wa Abdurrahman ibnu Bishr. Cuman Muhammad ibnu Hatim di sini yang Imam Muslim mengambil darinya juga telah dikuatkan oleh guru yang lain. Di sini bagus Imam Muslim ikhwan, ketika ada seorang perawi yang kira-kira ada sedikit kekurangan dari tingkatan thiqat, nah beliau tidak mencukupkan diri darinya, tapi mengambil dari guru lain, dari Abdurrahman ibnu Bishr. Abdurrahman ibnu Bishr al-Abdi an-Naisaburi, berarti apa? Senegeri dengan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, seorang thiqah. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Bahzun. Telah kita lewati pada sanad sebelumnya Bahzun ibnu Man? Zakaria? Bahz ibnu Asad. Nah, Bahz ibnu Asad yang beliau adalah orang yang paling kuat yang meriwayatkan dari siapa? Numair? Hammad ibn Salamah. Athbatun nas fi Hammad ibn Salamah. Bahz ibn Asad. Telah kita lewati pada bab sebelumnya. Diingat-ingat. Taib. Qal haddatsana Syu'bah Imam Al-Hujjah, Syu'bah bin Al-Hajjaj Abu Bistam, yang dikenal juga dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Qala haddatsana Muhammad bin Utsman ibn Abdullah ibn Mauhab. Muhammad bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Terjadi khilaf tentang beliau ini, akhwani fillah. Sebagian mengatakan bahwasanya beliau adalah Amr bin Utsman yang disebutkan pada sanad sebelumnya. Karena pada sanad sebelumnya yang meriwayatkan dari Musa bin Talha yaitu Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Cuman pada sanad yang kita baca sekarang disebutkan dengan nama Muhammad. Mayoritas para ulama hadis mengatakan bahwasanya ini kekeliruan dari Syu'bah, di mana beliau menyebutkan dengan nama Muhammad padahal yang dimaksud adalah Amr. Nama Amr ibnu Utsman. Cuman akhwani fillah, Syu'bah sebagaimana kita ketahui beliau Syu'bah imam. Dari sisi kemungkinannya dan dari sisi keutamaannya disepakati oleh para imam. Dan bisa saja yang beliau maksud adalah Muhammad, maksudnya saudara dari Amr, sehingga
seperti Syekh Muhammad Ibnu Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullah ta'ala sendiri, beliau tawakuf dalam masalah ini tentang apa? Tuduhan bahwasanya Syu'bah telah keliru dalam menyebutkan sanad. Tapi kalau kita perhatikan para a'imah yang lain seperti Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Syu'bah telah keliru dengan apa? Menamakan Muhammad bin Uthman, padahal yang benar adalah Amr bin Uthman. Wallahu ta'ala alam. Wa abuhu Uthman annahuma sami'a Musa ibn Talha, dan bapaknya Uthman bahwasanya keduanya telah mendengar dari Musa ibn Talha yuhaddithu an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Taib. Cuman tidak masalah, kenapa? Karena di sini juga telah dikuatkan dengan bapaknya itu Uthman bin Abdullah bin Mauhab. Taib, yang seorang thiqah, sehingga tidak bermasalah seandainya toh terjadi kekeliruan tentang Muhammad ini, apakah dia memang Muhammad saudaranya Amr atau yang dimaksud adalah Amr itu sendiri. Taib, karena bapak dari Muhammad atau Amr tersebut adalah seorang yang thiqah. Annahuma sami'a Musa ibn Talha, bahwasanya keduanya mendengar dari Musa bin Talha menyampaikan hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadzal hadis, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semisal hadis ini. Qala rahimahullahu taala, Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi qala akhbarana Abul Ahwas. Ini tahwilus sanad. Sanad apa? Berubah ke guru yang lain dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abul Ahwas an Abi Ishaq an Musa bin Talha an Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dari sanad ini ya kawan, untuk Yahya bin Yahya At-Tamimi, ini guru Imam Muslim rahimahullahu taala, imam thiqah. Demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah telah kita lewati. Seorang thiqatun hafidh dan Imam Muslim banyak meriwayatkan darinya. Abul Ahwas sekarang yang baru, yang belum kita temui dalam riwayat-riwayat sebelumnya, dan beliau banyak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Abul Ahwas namanya ikhwan Salam ibn Sulaim, thiqatun mutqin hafidh. Salam ibn Sulaim Al-Kufi, dikenal dengan kuatnya beliau dalam mengikuti sunnah. Oleh karena itulah dikatakan oleh Al-Ijli rahimahullah, kana thiqatan sahiba sunnatin wattiba'. Adalah beliau seorang thiqah dan pemegang sunnah dan kuat dalam ittiba' terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ishaq, adapun Abu Ishaq beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini juga masyhur, diingat-ingat. Abu Ishaq As-Sabi'i namanya Amr ibn Abdullah, seorang thiqah, mukthir, banyak riwayatnya, abid ahli ibadah. Cuman ada sayangnya ikhwan, ikhtalata bi akharah. Yaitu mengalami ikhtilat di akhir kehidupan beliau.
di akhir kehidupan beliau mengalami ikhtilat, yaitu tercampur hafalannya. An Musa bin Talha Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Laki-laki ini diketahui pada riwayat yang lain siapa beliau tersebut yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeruak kerumunan para sahabat kemudian memegang tali kekang kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Nawaf. Laki-laki tersebut dikenal dengan Ibnul Muntafiq. Rajulun min Bani Qais, seorang laki-laki dari Bani Qais, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Tabrani. Jadi A'rabi tersebut disebutkan pada riwayat itu dan yang lainnya dengan namanya Ibnul Muntafiq sebagai faedah. Faedah sanad. Faqala, beliau mengatakan dullani ala amalin a'malu. Berarti beliau sahabi bukan ini. A'rabi tersebut sahabi atau bukan? Indak Abadah, seorang sahabi, karena bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau. Baik. Dan zahirnya beliau mati di atas keislaman itu. Karena beliau bertekad untuk apa? Untuk istiqamah di atas apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan tingkatan sahabat berbeda-beda, walaupun sama pada satu keutamaan, mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keutamaan ini tidak bisa disusul oleh generasi yang datang setelahnya. Syarafus suhbah la yu'adiluhu syai'. Keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bandingannya dengan sesuatu pun. Dan dari pertanyaan ini menunjukkan juga hirs, semangat beliau dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Karena beliau bertanya pada perkara yang sangat penting. Kata beliau, dullani ala amalin a'maluh. Tunjukkanlah aku kepada suatu amalan yang akan aku amalkan. Ini penting, kawan. Seorang bertanya untuk dia amalkan, bukan hanya sekedar sebagai wawasan, tapi bertanya untuk diamalkan. Dan ini muqaddimah yang bagus dari Ibnul Muntafiq ini. Dullani ala amalin a'maluh. Tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang aku akan amalkan, yudnini minal jannah, yang sifat amalan tersebut bukan amalan apa? Amalan yang sia-sia, tapi amalan yang akan mendekatkanku ke surga. Wa yuba'iduni minan nar, dan akan menjauhkanku dari neraka. Maka karena bagusnya pertanyaan tersebut, ikhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada hadis di riwayat yang pertama bahwa laqad uffiqa au laqad hudi. Beliau pun pandang kepada para sahabat untuk menunjukkan apa ketakjuban beliau dengan pertanyaan A'rabi tersebut. Padahal ini pertanyaan dari A'rabi yang secara umumnya dikenal dengan apa? Dengan kekasaran,
dengan kurang adabnya. Tapi dalam kisah ini Arabi tersebut bagus. Yang datang seorang Arabi yang seakan-akan dia adalah seorang yang terdidik karena bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Maka Nabi SAW mengatakan laqad wuffiqa au laqad hudi. Sungguh dia telah diberi taufik atau telah diberi hidayah. Nah, dan perlu diketahui ya khanifillah bahwasanya hidayah yang ada kalau kita perhatikan dalam dalil-dalil syar'i secara keseluruhan, maka akan kita dapati hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, al-hidayah ammah likulli mukallaf. Yang pertama adalah hidayah yang umum untuk setiap mukallaf. Berarti kalangan jin maupun manusia semuanya dapat hidayah ini. Berupa akal, kecerdasan, pengetahuan hal-hal yang darurat untuk melanjutkan keturunannya, pengetahuan bagaimana mencari penghidupan, mencari rezeki. Bahkan hidayah ini umum mencakup yang enggak berakal pun dari kalangan hewan-hewan, sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya dan melestarikan keturunannya. Hidayah inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan pada ayat yang ke-50 dari surat Thaha. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya, tsumma hada. Setelah Allah ciptakan kemudian diberi hidayah. Diberi hidayah kepada semua makhluk. Ini hidayah ammah. Hidayah yang sifatnya umum. Bagaimana mereka bisa makan, bagaimana bisa minum, mempertahankan hidup. Taib, ayam mendapatkan hidayah untuk mencari makan dengan cakarnya dan seterusnya. Ini hidayah yang pertama. Apa hidayah apa tadi, Ahmad? Hidayah ammah. Kemudian hidayah yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang berupa bimbingan dan penjelasan dari lisan para nabi dan dari kitab-kitab yang diturunkan. Di antara yang maknanya hidayah ini misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, para imam, yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah dengan perintah kami. Memberikan hidayah maksudnya apa? Memberikan bimbingan, memberikan pengajaran. Ini hidayah yang kedua. Inilah tugasnya para nabi, para da'i, para penuntut ilmu, untuk memberikan hidayah kepada manusia. Maksudnya memberikan apa, Arif? Pengajaran, ya kan? Memberikan pengajaran, memberikan bimbingan. Ini hidayah yang disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Dan ini tugas para nabi yang paling terdepan, sebagaimana dalam ayat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau wahai nabi, sungguh pemberi hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya pemberi hidayah di sini pemberi penjelasan. Adapun hidayah jenis yang ketiga itulah yang dikenal dengan hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufik, lebih mudahnya. Hidayah taufik.
Nah, hidayah inilah yang khusus. Nah, Allah saja yang bisa memberikannya. Para nabi, para anbiya, atau para nabi, para rasul, para dai tidak akan mampu memberikan hidayah atau taufik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya ketika beliau sangat bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada sang paman, yaitu Abu Thalib. Dan ternyata Abu Thalib tidak diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menyambut seruan keponakannya dan mati di atas kekufuran. Maka turunlah ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, tidak memberikan hidayah maksudnya hidayah apa ini? Hidayah apa yang dimaksud? Naufal. Hidayatut taufik. Karena ini khusus Allah saja yang bisa memberikan. Nah, kemudian yang keempat, al-hidayah fil akhirah ilal jannati au ilan nar. Nah, hidayah di akhirat. Nah, menuju ke surga. Atau juga apa? Menuju ke neraka. Bagi yang telah tetap menjadi penduduk neraka diberi petunjuk jalan menuju neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Nah, hidayah di akhirat menuju surga ini untuk orang-orang yang selamat. Sebagaimana dalam ayat alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ikhwan bahwasanya 4 jenis hidayah ini berurutan. 4 jenis hidayah ini berurutan. Siapa saja yang tidak mendapatkan hidayah yang pertama, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah yang kedua dan tidak mendapatkan taklif. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah hidayah kepada para mukallaf. Kalau tidak diberi akal, dia bukan mukallaf, sehingga apa? Tidak bisa untuk menerima penjelasan, tidak bisa memahami. Nah, demikian pula otomatis orang yang tidak mendapatkan hidayah yang kedua tidak akan mendapatkan hidayah yang ketiga dan keempat. Orang gila misalnya tidak dapat hidayah. Nah, mendengar apa? Mendapatkan akal tidak berakal, maka tidak bisa menerima penjelasan dari para rasul. Demikian pula tidak mendapatkan hidayah atau taufik. Nah, dan siapa saja mendapatkan hidayah yang keempat, yaitu hidayah untuk masuk ke dalam surga, secara otomatis dia telah mendapatkan 3 jenis sebelumnya. Hidayah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini 4 jenis hidayah secara umum yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga ketika kita mendapati lafaz hidayah baik itu berupa fi'il atau berupa masdar, maka bisa menentukan ini hidayah jenis yang mana, sehingga tidak bingung. Nah, laki-laki tadi yang bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi katakan laqad uffiqa aw laqad hudi, berarti hidayah mana yang dimaksud? Muhammad Aceh? Dia telah mendapatkan hidayah. Maksudnya hidayah yang mana ketika bertanya bagus seperti hidayatut taufik, ya, diberi taufik oleh Allah untuk bisa bertanya bagus. Nah, kemudian pada riwayat yang terakhir ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, karena ini inti kita diciptakan. Kita diciptakan untuk beribadah pada Allah. Apa dalilnya? Indak ya ilhan. Kita semua diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya'budun ay yuwahhidun, dan mereka mentauhidkanku, mengisahkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan makna la tusyriku bihi syai'an, ikhwan. Syai'an di sini nakirah dalam konteks nafi. Nah, tidak engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berarti mencakup semuanya. Apapun itu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, walaupun dia malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi-nabi yang mulia, apalagi bebatuan atau manusia biasa. Kalau malaikat saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, demikian pula para nabi yang mulia, apalagi selain mereka. Naam. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Diingat kembali faedah kenapa yang diinginkan adalah iqamatus shalah, bukan sekedar menunaikan, karena pada iqamah terkandung penunaian salat secara sempurna, terpenuhi syaratnya, wajibnya, rukunnya dan sunah-sunahnya, juga terpenuhi kekhusyuannya. Nah, salat yang seperti ini, ikhwan, salat yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya untuk bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghalangi pelakunya dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan mungkar. Berarti salat apa saja yang belum bisa mencegah kita dari perbuatan itu berarti masih butuh dicek. Kita masih butuh perbagus salat kita. Kalau ternyata salat tersebut belum bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kaum muslimin betul-betul memberikan perhatian yang kuat, perhatian yang besar kepada permasalahan salat ini, akan didapat solusi yang jitu untuk mengatasi semua problematika yang terjadi. Nah, baik problem para pemudanya maupun problem yang lain. Ketika salat betul-betul ditegakkan dengan baik, sebagaimana dulu generasi awal para sahabat radhiyallahu alaihim menjadi baik karena salat betul-betul mereka upayakan dan mereka jadikan sebagai hal yang sangat dicintai, bahkan pada saat-saat perang, ya Pak. Sampai orang-orang kufar mereka ketika tahu itu berupaya untuk menyerang kaum muslimin di saat mereka salat. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha kasih terhadap hamba-hambanya, sehingga diturunkanlah syariat salat khauf. Naam. Makanya di zaman itu la yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Orang-orang yang tidak menegakkan salat, tidak menunaikan secara berjamaah dari para lelaki, jelas sekali di sisi mereka sebagai orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Maka ikhwani fillah, hendaknya perkara salat ini betul-betul ditekankan dan diupayakan untuk terpatri pada diri anak-anak kita sejak dini. Naam, nas'alullah at-taufiq. Demikian pula kita terlebih dahulu sebagai
para mukallaf, orang-orang yang sudah dibebani, yang sudah baligh, perhatikan salatnya. Naam. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau tunaikan zakat. Zakatul mal yang merupakan hak harta setelah terpenuhi nisab dan haulnya. Wa tasilu dza rahimik, dan engkau sambung orang-orang yang memiliki hubungan rahim denganmu. Dan menyambung hubungan rahim, akhwani fillah, perkara yang sangat dianjurkan di dalam syariat kita, dan siapa saja yang memutusnya juga telah diancam dengan ancaman yang sangat besar, termasuk dalam kabair, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga qati', ay qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan rahim. Nah, dan yang paling parahnya ketika seorang anak memutus hubungan rahim dengan ibu atau bapaknya. Nah, karena itu sebesar-besar dosa dalam permasalahan qati'ur rahim, memutus hubungan rahim. Kemudian yang lebih dekat berikutnya. Karena semakin dekat hubungan rahim seseorang, akhwani fillah, tentunya semakin kuat dorongan untuk kita menyambungnya. Nah, makanya banyak-banyak memohon taufik pada Allah dari sisi ini. Karena terkadang juga menjadi sesuatu yang dilematis bagi kita, kawan, dalam masalah silaturahim. Ketika banyak dari saudara-saudara kita yang belum mengenal sunnah, sesuatu yang dilematis. Tapi hendaknya seorang pandai-pandai dalam mengupayakan sesuai dengan kejujuran, sesuai dengan tekad untuk menyambung hubungan rahim. InsyaAllah ada jalan, tapi dengan tetap berhati-hati menjauhi hal-hal yang diharamkan. Nah, karena terkadang tadi ketika ingin menyambung hubungan rahim harus berbenturan dengan mereka-mereka yang Nabi SAW katakan juga sebagai maut bagi kita. Bagaimana Rasul katakan alhamu al-maut, ipar-ipar itu adalah maut. Nah, karena apa? Karena mereka bukan mahram. Nah, ini yang terkadang menjadi dilema bagi kita ketika mengupayakan silaturahim. Ketika banyak dari saudara-saudara kita yang belum mengetahui hukum-hukum syar'i. Adapun kalau sudah pada mengetahui hukum syar'i, siapa yang mahram, siapa yang bukan, nah, ini tentunya akan sangat membahagiakan. Nah, ketika kita mau mengamalkan bimbingan Nabi SAW ini, yaitu menyambung hubungan rahim. Kemudian dalam riwayat yang ketiga ini, ikhwan, ada tambahan riwayat yang bagus. Naam, falamma adbara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Wa fi riwayat Ibnu Abi Syaibah in tamassaka bih. Maka tatkala laki-laki tersebut berpamitan, undur diri, maka Rasulullah SAW mengatakan, jika dia betul-betul berpegang teguh dengan perkara yang diperintahkan dengannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Lafaz ini ditambahkan dalam hafalan, ikhwan. Naam, ini saja. Naam, setelah dihafal hadis pokoknya, ya riwayat pertama, kemudian wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah, atau dari sebelumnya falamma adbar. Ini syarat dan juga kabar gembira bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan perkara yang dia diperintahkan, berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan sebelum kita tutup, ada faedah penting yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan hadits ini, ikhwan. Nah,
Karena zahir dari hadis ini bahwasanya laki-laki tersebut mencukupkan dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula hadis sebelumnya dari Talha bin Ubaidillah. Naam. Wallahi la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan bahwasanya jika dia konsisten dengan janjinya itu akan menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Maka dalil-dalil tersebut akhwani fillah menunjukkan tentang bolehnya seorang meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Naam. Secara Naam, secara umum. Tapi ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketika seorang terus-menerus tidak melakukan perkara yang sunnah, meninggalkannya, maka berarti dia telah meninggalkan suatu keuntungan yang besar. Karena belum tentu dia ketika menunaikan yang wajib itu betul-betul sesuai. Nah, ini masalahnya. Kalau memang konsisten menunaikan yang wajib dan dia memang bagus menunaikannya, sempurna dalam menunaikan yang wajib, tidak masalah. Maka kita baca sekarang untuk lebih bagus yang kita baca perkataan Al-Qurtubi, karena ini faedah yang bagus berkaitan dengan masalah ini. Kata beliau, lakin man tarakaha wa lam ya'mal syai'an minha faqad fawwata ala nafsihi ribhan 'azima wa thawaban jasima. Akan tapi siapa saja yang meninggalkan perkara-perkara sunnah dan tidak mengamalkan sedikit pun dari hal-hal yang sunnah dengan alasan, kan banyak dalil yang menunjukkan boleh mencukupkan dengan wajib. Memang boleh. Cuman yang meninggalkan sunnah secara terus-terusan dan semuanya dia tinggalkan hal-hal yang sunnah, maka sungguh dia telah meluputkan dari dirinya ribhan azima, keuntungan yang besar, wa thawaban jasima, dan pahala yang agung. Kenapa? Karena perkara-perkara sunnah Allah syariatkan untuk kita mendapatkan tambahan dan juga untuk bisa menambal kekurangan pada ibadah-ibadah yang wajib. Wa man dawama ala tarki syai'in minas sunani kana dzalika naqsan fi dinihi wa qadhan fi adalatihi. Ini hukumannya. Baik. Maka siapa saja yang terus-menerus meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara yang sunnah, maka itu merupakan kekurangan dari sisi agamanya dan celaan pada adalahnya. Qadhan fi adalati, celaan pada adalahnya. Yang telah kita lewati adalah yaitu apa? Man ghalaba alaihi ta'ah, kondisi di mana seseorang ketaatannya lebih mendominasi. Kalau dia hanya mencukupkan yang wajib, maka ada cacat pada adalahnya. Kenapa? Karena belum mendominasi sifat ketaatan. Sebab di sana ada sunnah-sunnah yang banyak yang dia tinggalkan. Taib. Jadi ada kekurangan pada agamanya dan pada adalahnya. Fa in kana tarkuhu tahawunan bih wa raghbatan anha kana dzalika fisqan yastahiqqu bihi dhamma. Kemudian bila dia meninggalkannya karena meremehkan, kalau tadi ikhwan tidak sampai dia dapat dosa, tidak. Cuman jelas agamanya kurang. Karena apa? Tingkatan agama kan bertingkat-tingkat. Keimanan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tambahan amalan. Demikian pula adalah ketika ketaatan tidak mendominasi, maka dia cacat adalahnya. Nah, sekarang kalau meninggalkannya karena meremehkan, tahawun, dia meremehkan hal-hal yang sunnah, cuma sunnah, sebagaimana keumuman manusia. Cuman sunnah. Ketika diajak pada amalan-amalan sunnah, alasannya cuma sunnah. Tidak berdosa ketika meninggalkan. Ketika dia peringatkan dari yang makruh, cuma makruh. Tidak berdosa ketika melakukan.
Ini pola pikir orang-orang yang tertipu dengan tipuan syaitan. Karena seharusnya yang sunnah itu yang dicintai, namanya mustahab, dicintai, segera berupaya dilakukan. Dan yang namanya makruh, makruh itu dibenci, hendaknya ditinggalkan. Makanya kalau meninggalkan yang sunnah dikarenakan peremehan dan raghbatan anha, karena tidak suka, benci pada hal-hal yang sunnah, maka jadinya fasik. Kana dzalika fisqan, maka yang demikian itu merupakan bentuk kefasikan yang pantas pelakunya untuk mendapatkan celaan. Taib. Wa qala ulama'una law anna ahla baldatin tawasalu ala tarki sunnatin laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Ini Imam Al-Qurtubi katakan, para ulama kami telah menegaskan, seandainya penduduk suatu negeri mereka terus-menerus meninggalkan suatu sunnah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan perkara yang wajib, tapi hal-hal yang sifatnya sunnah, mustahab secara ilmu fikih, maka sungguh mereka akan diperangi sampai mereka rujuk. Walaqad kana sadru sahabati wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'li sunnani wal fadaili muthabaratahum ala al faraid. Dan sungguh dulu di awal-awal para sahabat dan orang-orang setelah mereka betul-betul bersabar, kokoh dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah dan yang punya fadilah, seperti kesabaran mereka atau kesinambungan mereka pada perkara-perkara yang wajib. Ini para sahabat dulu. Walam yakunu yufarriquna bainahuma fi iktinami thawabihima. Dan dulu mereka tidak membeda-bedakan antara yang sunnah dan yang wajib dalam upaya mencari pahala dari keduanya. Jadi para sahabat tidak bertanya pada Nabi, ya Nabi atau ya Rasulullah, hal hadza minal wajibat atau minal mustahabbat? Tidak ada. Apakah ini termasuk wajib atau sunnah? Tidak pernah ada yang tanya demikian. Tapi kapan saja mendapatkan bimbingan dari Nabi, segera mereka lakukan, karena ingin mendapatkan pahala. Ini harus kita contoh. Wa inna mahtaja aimatul fuqaha ila dzikril farqi bainahuma lima yatarattabu alaihi min wujubil i'adati wa tarkiha. Nah, terus kenapa kok dalam pelajaran fikih dibeda-bedakan, ini wajib, ini sunnah? Nah, diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Hanyalah para a'immah butuh untuk menyebutkan perbedaan antara yang wajib dan yang sunnah, dikarenakan konsekuensi yang ada pada hal-hal tersebut berupa kewajiban untuk mengulangi kalau itu wajib. Dan berkaitan dengan hukum ketika meninggalkannya. Kalau meninggalkan yang wajib, hukumnya haram. Wa khaufil iqabi 'ala tark, dan untuk bisa membedakan ketakutan dari sisi hukuman atas tark, meninggalkan perkara yang wajib. Wa nafihi in hasala tarku ma yujibu. Wa nafihi in hasala tarkun ma biwajhin ma. Ma yang depan tidak perlu apa. Wa nafihi in hasala tarkun biwajhin ma, begitu. Dan untuk diusir atau disuruh pergi apabila terjadi meninggalkan amalan-amalan yang wajib dengan dengan kondisi tertentu, dengan kondisi apapun. Hukuman yang diberikan bagaimana, kemudian atau nafyil iqab wa khaufil iqabi ala tarki wa nafyil iqabi in hasala tarkun biwajhin ma. Dan kekhawatiran hukuman ketika meninggalkan suatu amalan yang wajib atau yang sunnah harus dibedakan. Dan juga
peniadaan hukuman apabila terjadi peninggalan terhadap suatu amalan pada kondisi tertentu. Nah ini butuhnya para fuqaha membedakan. Jadi dibedakan yang wajib dan yang sunnah, yang fardu dan yang mustahabbah, itu bukan untuk dibeda-bedakan dari sisi pengamalan, tapi dari sisi hukum-hukum tadi. Adapun pengamalan kita harus sama-sama bersemangat, ikhwan. Baik. Nah, lalu berkaitan dengan hadis-hadis tadi, dalam kisah-kisah tersebut, kenapa Nabi tidak menjelaskan amalan-amalan yang sifatnya tatawwu', sifatnya mustahabbat? Dijawab oleh para imam, di antaranya oleh Imam Qurtubi, ikhwan, Nabi tidak menyebutkan yang mustahabbat. Kenapa? Karena mereka saat itu adalah orang-orang yang baru awal-awal masuk ke dalam Islam, sehingga Nabi mencukupkan dengan hal-hal yang wajib terlebih dahulu agar tidak memberatkan mereka. Dan agar mereka tidak meyakini bahwasanya yang mustahabbat itu wajib juga. Maka kedepankan yang wajib dulu. Sehingga setelah dada-dada mereka itu lapang menerima Islam, bersemangat untuk menambah, maka mereka pasti akan berusaha mencari tambahan. Ini ini faedah bagus dari Imam Al-Qurtubi, ikhwan, agar jangan sampai seseorang terkena talbis iblis, sehingga ketika mempelajari dalil-dalil seperti ini malah dijadikan sebagai dalil untuk apa? Untuk bermalas-malasan dari amalan sunnah. Ini keliru. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka